Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini perkenalkan, nama saya Pak Rofik, Muhammad Rofik. Kita akan belajar bersama-sama baik mengenai haji, zakat, dan wakaf. Materi ini mungkin hampir sama antara SMA, SMK, dan nanti kita akan belajar bersama-sama di dalamnya baik mengenai haji, zakat, dan wakaf. Untuk itu, marilah kita pahami bersama-sama penjelasan dari saya berikut ini. Tentu dengan keberadaan orang-orang yang memiliki kecukupan harta di tengah-tengah masyarakat dan orang-orang miskin sesungguhnya merupakan hukum alam atau dalam istilah lain adalah sunatullah. Nah, Allah itu sudah mengaruniakan sebagian dari manusia menjadi orang-orang yang kaya, yang berkedudukan tinggi, dan juga ada yang mereka memiliki kedudukan yang rendah. Nah, jika keberadaan orang-orang kaya ini benar-benar melaksanakan ajaran Islam, terutama ada berwakaf ataupun zakat dan bersedekah, tentu masyarakat pasti akan sejahtera. Karena apa? Mereka sudah saling tolong menolong. Namun yang terjadi di sekarang ini, fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, banyak orang-orang yang kaya, mereka banyak lupa terhadap orang-orang di sekelilingnya. Bahkan mereka abai akan tetangganya. Dalam ajaran Islam diisyaratkan bahwa masyarakat harus dapat memberdayakan ekonomi yang harus diproyeksikan dalam upaya untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, prinsip ini dapat dikelola melalui wakaf maupun zakat. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita pelajari bersama-sama tentang haji, zakat, dan wakaf. Nah, sebelumnya mari kita pahami bersama-sama apa itu haji, zakat, dan wakaf. Yang akan kita pelajari kali ini adalah kita akan membahas meliputi pengertian, kemudian contoh, dan aturan-aturan. Seperti dalam topik haji dan wakaf, nanti kita akan bahas bersama-sama tentang makna haji, kemudian dari haji, wakaf, dan zakat. Nah, selanjutnya kita nanti akan bahas juga tentang hukum haji, zakat, dan wakaf. Nah, pada zakat nanti kita akan juga bahas siapa sih yang berhak untuk menerima zakat itu. Nah, selanjutnya pada bagian wakaf nanti kita akan pelajari bagaimana pelaksanaan transaksi wakaf. Nah, itulah beberapa hal yang nanti kita akan bahas bersama-sama pada sesi kali ini. Oke, memasuki materi yang pertama, kita memahami tentang haji. Yang pertama ada pengertian atau makna haji. Secara bahasa, haji itu berasal dari kata haj yang berarti menyengaja sesuatu. Sedangkan menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah haji
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada. Nah, kemudian ada secara istilah lain, makna haji itu menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan berbagai rangkaian amalan ibadah yang telah ditentukan oleh syarat dan waktu tertentu pula dengan niat ikhlas untuk menggapai ridho Allah dan memenuhi panggilannya. Nah, inilah makna dari haji. Jadi haji itu sengaja, orang-orang itu menyengaja sudah diniatkan untuk pergi ke Ka'bah atau ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah-ibadah atau rukun-rukun yang telah ditentukan. Kemudian kalian mungkin pernah dengar apa itu haji, ada juga umroh. Nah, itu tentu mempunyai perbedaan. Nah, dalam hal ini ada perbedaan yang paling signifikan. Kalau haji itu dilaksanakan di waktu-waktu tertentu, sedangkan kalau umroh itu bebas dilaksanakan tanpa terikat waktu. Itulah perbedaan antara haji dan umroh. Kemudian kita lanjut next. Nah, untuk selanjutnya ini ada dalil yang menerangkan wajib haji bagi yang mampu. Jadi haji itu diwajibkan untuk siapa sih? Kita seluruh umat Islam. Nah, ini di rukun Islam sudah kita ketahui bahwa haji itu juga merupakan bagian dari rukun Islam yang kelima. Nah, ini harus dilaksanakan oleh umat Islam. Nah, tapi ada ketentuannya. Itu wajibnya itu bagi siapa sih? Ternyata bagi orang yang mampu. Nah, adapun dalilnya, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Adapun artinya dari ayat ini adalah padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu, nah ini yang menjadi landasan bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Ini dari Quran surat Ali Imran ayat ke-97. Nah, artinya apa? Haji ini dilakukan bagi orang-orang yang mampu perjalanan, kemudian mampu untuk biaya-biaya seluruhnya. Kalau seumpama saya sebagai kepala keluarga, kemudian saya meninggalkan anak istri saya, nah anak istri saya itu juga menjadi tanggung jawab saya. Mereka harus diberikan nafkah, artinya di rumah itu nggak kelaparan. Saya haji ke sana pun juga harus memberikan nafkah kepada anak istri saya, jangan sampai kelaparan, dan nanti ke Mekah pun juga harus biaya gitu. Artinya semua yang ditinggalkan di rumah pun harus dibiayai, jangan sampai kelaparan gitu. Nah, itulah landasan dari ayat diwajibkannya haji bagi orang yang mampu. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini tentang hukum haji. Tadi sudah kita singgung bersama-sama bahwa haji itu merupakan salah satu rukun Islam yang wajib bagi orang yang mampu. Nah,
mampu di sini ada penjelasan lebih lanjut, yakni ada sehat jasmani, kemudian memiliki kesiapan mental, tersedianya kendaraan yang dapat membawa ke tempat tujuan dan kembali lagi ke tanah air dengan aman. Kemudian memiliki pengetahuan tentang haji dan memiliki bekal yang cukup untuknya dan yang ditinggalkannya bagi wanita disertai mahramnya. Artinya apa? Kalau seumpama semua sudah mampu, baik perjalanan ke sana pulang, nah yang di rumah juga harus ada sedikit ada nafkahnya, jangan sampai ditinggalkan dalam keadaan. Kemudian selanjutnya ini ada tentang syarat sah haji, yakni ada 5. Nah, yang pertama itu adalah Islam. Nah, kalau seumpama di sini ada orang non Muslim mau naik haji, itu nggak bisa, itu nggak sah, karena apa? Yang dinamakan orang yang haji, sahnya orang haji itu harus beragama Islam. Tuh. Kemudian yang kedua berakal, maksudnya apa? Dia itu tidak gila, artinya sehat jiwanya itu sehat, tidak gila. Kemudian yang ketiga yaitu balik. Balik maksudnya apa sih? Dia sudah memiliki ciri-ciri kalau seumpama laki-laki itu sudah mimpi basah, kemudian kalau perempuan itu sudah mengalami namanya haid. Kemudian yang selanjutnya yakni merdeka. Merdeka itu artinya dia bukan budak. Seumpama di sana dia itu menjadi budak, maka dia belum dinamakan merdeka. Jadi kalau seumpama sudah bukan menjadi budak, dia berhak atau sah untuk melaksanakan haji. Kemudian yang terakhir adalah ini, artinya mampu itu dalam segala hal, baik dari perjalanan kemudian pulang, yang ditinggalkan itu juga harus dicukupi semua. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini tentang rukun haji. Dalam berhaji itu ada beberapa rukun yang harus dilaksanakan. Rukun ini merupakan perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan atau dikerjakan sewaktu-waktu dia itu melaksanakan ibadah haji. Maka apabila ada sesuatu yang ditinggalkan dari beberapa rukun ini, maka hajinya dianggap tidak sah. Adapun rukun-rukun dari ibadah haji ini ada 6. Nah, yang pertama itu adalah ihram. Kemudian dilanjutkan yang kedua setelah ihram adalah wukuf. Kemudian yang ketiga tawaf. Nah, yang selanjutnya adalah sa'i, dan dilanjutkan setelah itu ada tahallul, dan yang keenam adalah tertib. Nah, kita lanjut untuk penjelasannya supaya lebih jelas. Kita masuki rukun-rukun haji. Yang pertama adalah ihram. Ihram adalah seseorang itu berniat untuk mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram. Ihram di sini adalah dia itu berniat untuk mengerjakan ibadah haji ataupun umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih dan membaca lafaz-lafaz berikut. Kalau untuk haji adalah lafaznya labbaik Allahumma hajjan. Kemudian kalau untuk lafaz yang umroh adalah labbaik Allahumma umrotan. Jadi ibadah haji dan umroh itu pun harus diawali dengan ihram atau berniat dengan memakai pakaian ihram. Kemudian mereka membaca niatnya masing-masing. Oke,
Untuk selanjutnya kita akan ke slide berikutnya tentang rukun haji, yaitu adalah wukuf. Nah, wukuf di sini adalah berdiam diri di padang Arafah pada waktu yang ditentukan, yaitu mulai tergelincirnya matahari, yakni pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbitnya fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf di sini merupakan saat-saat yang tepat bagi umat muslim untuk mawas diri, merenungi diri sendiri, apa yang pernah dilakukan, kesalahan-kesalahan apa yang sudah terlewatkan, kemudian dia berusaha untuk bertaubat pada waktu itu dan tempat itu dengan segala dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Kemudian dia juga berusaha untuk memikirkan bagaimana keadaan selanjutnya untuk selalu taat kepada Allah. Dalam berwukuf ini, selama waktu wukuf itu dianjurkan untuk berbanyak berzikir, tahmid, tasbih, kemudian tahlil dan istighfar. Kemudian dianjurkan juga untuk berdoa sebanyak mungkin, karena doa yang dipanjatkan dan ikhlas dan khusyuk insya Allah di waktu itu nanti akan diijabah oleh Allah. Di waktu itu nanti insya Allah akan diijabah oleh Allah, karena waktu yang mustajab. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, yakni tentang tawaf. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, tawaf itu para ulama sepakat membagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah tawaf qudum. Tawaf qudum adalah tawaf yang dilakukan ketika jamaah haji baru tiba di Mekah. Kemudian yang kedua adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu adalah tawaf yang dilakukan pada hari Kurban, kemudian setelah melontar jumrah akobah. Inilah tawaf yang wajib dilakukan pada waktu haji. Apabila ditinggalkan, maka haji tidak sah atau batal. Nah, kemudian yang ketiga adalah tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan bagi jamaah yang akan meninggalkan Mekah. Itulah macam-macam tawaf. Jadi para ulama sepakat membagi tawaf menjadi 3 macam. Kemudian syarat sah tawaf. Syarat sah tawaf itu ada beberapa, yakni yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua itu menutup aurat, kemudian yang ketiga adalah suci dari hadas, dan yang keempat adalah dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Kemudian yang kelima adalah dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Kemudian yang keenam adalah posisi Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang bertawaf. Jadi yaitu putarannya melawan arah jarum jam. Kalau jarum jam di sini, kalau tawaf itu berarti ini di Ka'bahnya nanti di samping sini, di sini ya, gitu. Kemudian yang terakhir adalah dilaksanakan di Masjidil Haram. Itulah beberapa syarat sah tawaf. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya, yakni ada sa'i. Nah, sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Itu dilakukan sebanyak 7 kali, dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan setelah pelaksanaan ibadah tawaf. Adapun syarat sah sa'i itu ada beberapa. Yang pertama, syarat sah sa'i adalah 1. Dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Nah, itu berawal dari Bukit Sofa, kemudian berakhir di Bukit Marwah. Kemudian yang kedua dilakukan setelah tawaf ifadah atau setelah tawaf qudum. Nah, yang ketiga adalah menjalani secara sempurna jarak antara Sofa ke Marwah maupun Marwah ke Sofa. Jadi tidak ada istilahnya nanti potong jalan gitu. Saya ambil setengah aja
itu nggak boleh gitu. Kemudian yang terakhir adalah dilakukan di tempat sa'i tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuki bagian dari rukun haji. Yang kelima adalah tahallul. Tahallul adalah mencukur atau memotong rambut secara keseluruhan atau paling sedikit 3 helai rambut. Tahallul ini dilaksanakan setelah melontar jumroh akobah pada tanggal 10 Zulhijjah yang disebut dengan tahallul awal. Setelah jamaah melakukan tahallul awal ini, nanti larangan-larangan haji boleh dilakukan kecuali hubungan suami istri. Kemudian nanti ada juga tahallul tsani yang dilaksanakan setelah tawaf ifadah dan sa'i. Next. Kemudian rukun yang terakhir adalah tertib atau urut. Artinya apa? Dari secara keseluruhan rukun haji ini harus dilaksanakan secara berurutan, baik dari ihram, kemudian wukuf, kemudian nanti dilanjutkan ke rukun-rukun selanjutnya, itu harus urut semuanya. Jangan sampai nanti ditinggalkan salah satu atau dilewati, gitu nggak boleh, karena nanti tidak sah hajinya gitu. Demikian tadi pembahasan tentang haji yang sudah kita kupas. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya, yakni ada tentang zakat. Mungkin dari kalian sudah nggak asing lagi, zakat itu apa sih? Nah, biasanya kalau kalian pernah melakukan itu, zakat itu dilaksanakan tepatnya di bulan Ramadan kalau itu zakat fitrah. Kemudian ada juga namanya zakat mal. Zakat mal itu apa sih? Zakat untuk harta benda. Contohnya seumpama saya punya emas, kemudian saya juga mempunyai kambing atau sapi itu sudah mencapai nisab, yaitu nanti juga wajib dizakati. Namanya itu apa? Zakat mal atau zakat harta benda. Secara bahasa atau secara lughah, zakat adalah bersih atau tumbuh atau terpuji. Kemudian secara istilah, zakat itu adalah hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah bagi harta umat Islam untuk diberikan kepada mustahik atau orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Nah, ini apa? Sebagai wujud rasa syukur atas segala anugerah yang telah diberikan oleh Allah. Nah, selanjutnya untuk landasan mengenai praktik zakat, zakat mempunyai landasan yang dianjurkan oleh Allah, yakni dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Artinya apa? Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar-raki'in, dan rukuklah beserta orang-orang yang berruku. Nah, itulah salah satu ayat yang menjadi landasan fondasi bagi kita untuk senantiasa melaksanakan zakat fitrah. Kemudian yang selanjutnya adalah penerima zakat atau dalam istilah lain adalah mustahik zakat. Ini tercantum dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Dari ayat ini kita dapat pahami bersama-sama bahwa artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Jadi siapa sih yang berhak untuk menerima zakat? Yakni yang pertama adalah orang-orang fakir, kemudian yang selanjutnya adalah orang-orang miskin, kemudian ada amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, kemudian untuk memerdekakan hamba sahaya, kemudian untuk membebaskan orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah,
dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Itu tercantum dalam Quran surat At-Taubah ayat 10. Jadi ayat ini menjadi landasan untuk pembagian zakat fitrah, yakni ada 9 mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya kita masuk ke slide yang berikutnya, hukum zakat. Zakat ini merupakan salah satu rukun Islam juga yang memiliki kedudukan wajib bagi setiap umat Islam yang memiliki kelebihan makanan ataupun harta dari keperluannya pada malam dan pagi harinya. Maksudnya apa? Ini adalah zakat fitrah. Jadi kalau seumpama dia sudah tercukupi untuk kebutuhan malam dan pagi harinya pas mau Idul Fitri, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Kemudian yang kedua adalah Islam. Ini apa? Orang tersebut adalah orang Islam. Kalau non Muslim tidak diwajibkan untuk zakat. Kemudian orang yang mempunyai kelebihan makanan pada malam dan pagi harinya, itu tadi sudah dibahas. Anak yang lahir sebelum terbenamnya matahari terakhir Ramadan dan hidup hingga matahari terbenam hari itu juga dia diwajibkan untuk membayar zakat. Kemudian memeluk Islam sebelum terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan tetap dalam Islamnya. Kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya adalah tentang syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakat. Jadi ada istilahnya tadi, ada zakat fitrah, kemudian ada juga zakat mal. Nah, untuk zakat mal atau zakat kekayaan ini ada beberapa syarat. Yang pertama adalah milik penuh. Itu artinya apa? Harta yang dimiliki dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Kemudian yang kedua adalah berkembang. Harta tidak diusahakan berpotensi untuk berkembang. Kemudian cukup nisab. Harta telah mencapai jumlah tertentu. Kemudian yang keempat adalah lebih dari kebutuhan pokok, lebih dari kebutuhan minimal seorang beserta tanggungannya untuk keperluan sehari-hari. Kemudian yang kelima adalah orang itu bebas dari hutang. Dan yang keenam adalah berlalu 1 tahun atau haulnya, atau dalam istilah Arab itu haul, genap 1 tahun, berlalu 1 tahun, itu nanti hartanya wajib dizakati. Itulah syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke wakaf. Nah, wakaf mungkin juga sudah tidak asing lagi bagi kita yang pernah mendengar mungkin ada wakaf tanah untuk dibangun masjid, untuk dibangun mushola. Nah, ini kita akan bahas bersama-sama, yakni yang pertama adalah pengertian wakaf. Secara bahasa, wakaf mempunyai arti menahan. Kemudian secara istilah, wakaf ini mempunyai pengertian menahan harta milik pribadi yang diserahkan kepada pihak lain untuk kepentingan umum atau kepentingan bersama. Dengan tujuan apa? Untuk mendapatkan ridha Allah. Hanya semata-mata karena Allah. Itulah pengertian dari wakaf. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni ada rukun wakaf. Rukun wakaf ini ada 4, yakni yang pertama ada sighah, kemudian ada wakif, kemudian ada saksi, dan yang keempat ada mauquf. Nah, untuk pembahasan lebih rincinya kita bahas, yakni yang pertama ada sighah. Sighah yaitu ikrar atau ucapan penyerahan dan penerimaan benda wakaf. Yang kedua adalah wakif. Wakif adalah orang yang melakukan wakaf harus dengan kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Yang ketiga adalah saksi. Saksi ini adalah orang yang menyaksikan adanya transaksi wakaf. Kemudian yang keempat adalah mauquf. Mauquf itu adalah barang yang diwakafkan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Itulah beberapa rukun dari wakaf. Nah, selanjut untuk
harta yang diwakafkan, yakni yang pertama ada kekal zatnya, kemudian yang kedua adalah milik sendiri dan dapat dipindahkan ke pemilikannya, yang ketiga adalah tidak boleh dijual, dihibahkan kepada orang lain dan diwariskan. Ini apa? Harta itu tidak boleh diperjualkan nanti ataupun dihibahkan ke orang lain atau diwariskan, karena apa? Sudah diwakafkan. Selanjutnya adalah mengenai hikmah wakaf. Nah, dari pelaksanaan wakaf tentu ada beberapa hikmah. Yang pertama adalah memperkecil kesenjangan sosial karena sebagai bentuk sunnah. Kemudian yang kedua adalah dicintai manusia dan Allah karena wakaf merupakan perbuatan baik. Karena apa? Dengan berwakaf nanti insya Allah orang-orang di sekeliling kita akan menyayangi kita dan Allah pun juga akan menyayangi. Yang ketiga adalah menunjang kualitas sumber daya manusia karena masih bertahannya barang wakaf untuk keperluan umum seperti pendidikan, perpustakaan, atau majelis taklim. Itulah pembahasan kita kali ini, baik mengenai haji, kemudian zakat, dan wakaf. Tentu tidak asing ya bagi kita tentang ketiga hal tersebut, baik haji, zakat, dan wakaf. Semoga ilmu yang kita pelajari kali ini bermanfaat, dan apabila ada kesalahan khusus dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan bisa via komen di bawah ini. Jangan patah semangat untuk belajar, stay at home, belajar dari rumah. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.